Halo Nay, terima kasih sudah mau datang ke Jax untuk ngobrol-ngobrol. Makasih juga udah diundang sini. Sekarang boleh dong cerita kegiatannya saat ini apa sih? Oke, itu pertanyaan yang banget kayaknya. bingung jawabnya. Kalau secara rutin sih sekarang lagi syuting salah satu sitkom di salah satu stasiun TV. Hah? Terus kemudian masih juga main teater atau main wayang-wayang. Selain acting itu juga lagi aktif di positive movement, gerakan yang aku bangun, juga di Travelogy Indonesia, gerakan responsible traveling yang aku bangun, dan juga di gerakan Gus Durian gitu. Kita ngobrolnya satu-satu nih ya, soalnya sibuk. Kalau mulai dari seni teater gitu, apa yang membuat Nay jatuh cinta sama seni panggung? Nggak tahu, tapi emang dari dulu selalu ngerasa bahwa saya cinta banget sama seni panggung, terutama ya, mau seni acting tapi seni panggung terutama, dan itu kayak udah jadi passion. Dulu sempet nggak main lama, terus jadi agak stres sendiri gitu, makanya sekarang main lagi, dan saya kayak menyukai every single thing dari yang ada di seni panggung. Gitu. Terus kalau ditanya, sebenarnya cita-citanya apa sih dulu pemain teater itu kah atau emang ada yang lain gitu? Ini selalu berganti ya kalau ditanya soal cita-cita itu agak membingungkan, karena kalau dari kecil sebenarnya pengennya jadi astronot. Udah nggak mungkin banget ya. Nah terus tapi akhirnya lama-lama ngerasa kalau misalnya seni acting itu jadi sesuatu yang emang jadi passion banget gitu. Tapi kalau ditanya cita-citanya apa maunya, nggak pernah bisa secara spesifik ngomong apa. Ini yang pasti ini pengen jadi ini, enggak. Tapi memang acting itu jadi salah satu hal yang saya sangat sukai, terutama kayak misalnya seni panggung gitu ya. Every single thing tentang pertunjukan di panggung itu saya suka gitu. Lalu akhir-akhir ini kan Nay main ini kan serial kan, sitkom ya. Serial. Itu memang pengen coba-coba atau yang lain dari yang panggung, atau awal mulanya gimana, boleh diceritain nggak? Iya, jadi kebetulan orang dari sitkom itu nonton salah satu pertunjukan saya, terus dari situ mereka minta saya untuk gabung gitu. Tapi emang karena saya juga tadi itu ngurusin misalnya kayak di Gus Durian atau di positive movement dan bla 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 yang lainnya, jadinya emang saya nggak pernah menjadikan acting itu sebagai pekerjaan utama gitu. Ada hal-hal lain yang pengen saya achieve atau saya kerjain gitu. Jadi waktu mereka minta, saya bilang saya nggak bisa kalau misalnya kayak tiap hari gitu, saya nggak bisa. Jadi itu benar-benar nyesuaiin jadwal dan mereka oke. Jadi ya udah, hanya saya gabung, dan saya juga pengen banget belajar, karena kan sama ini kalau nggak di teater atau wayang gitu ya, film-film pendek, teman-teman misalnya ada project film-film pendek biasanya ikut, tapi itu kan beda banget sama televisi gitu. Nah saya benar-benar pengen banget belajar kalau televisi itu kayak gimana gitu. Ya udah, akhirnya ikutan deh gitu. Kalau ini sedikit tentang Bapak nih ya, Naika sebagai putrinya Gus Dur. Kayak kalau anak presiden itu rata-rata ya terjunnya bisnis, politik gitu. Tiba-tiba ada satu yang terjun ke art itu, apa memang mungkin ada dari Bapak, dari Ibu, ada yang berdarah seni, atau ada influence keluarga, atau bagaimana Nay awalnya? Iya, saya sebenarnya bukan orang pertama ya yang jadi anak presiden yang terjun ke seni. Kita semua tahu pasti udah kenal Gus Soekarno Putra misalnya. Tapi emang juga seni juga bukan sesuatu yang jauh dari keluarga, karena seperti kita tahu Bapak dulu pernah jadi di Dewan Kesenian Jakarta, pernah jadi ketuanya, pernah jadi juri Piala Citra juga waktu itu. Jadi seni itu udah bukan sesuatu yang jauh. Dan Bapak banyak banget misalnya mencintai seni, wayang misalnya, bahkan banyak banget nilai-nilai hidup yang Bapak itu ajarin lewat wayang gitu. Jadi itu seni itu bukan sesuatu yang jauh gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Nay ini kan grew up dengan seni gitu ya di dalam keluarga, itu kira-kira masa kecilnya Mbak Nay seperti apa? Ceritain dong. Masa kecilnya sama kayak anak kecil lain, pecicilan, terus terus
nggak tahu deh, belangsak. Nggak, maksudnya kayak lasak banget gitu ngapa-ngapain. Tapi yang pasti dari dulu emang saya senang banget, kayak apa ya, kayak misalnya gini, saya siapapun yang di rumah kalau lampunya belum mati itu saya marahin, atau yang ngerokok saya marahin gitu. Dari kecil emang suka kayak gitu, nggak tahu kenapa. Jadi banyak dicekokin sama buku-buku, bacaan-bacaan, tontonan-tontonan yang emang ngomongin hal-hal kayak gitu ya, kayak liu atau apa. Jadi dari kecil udah kebawa gitu. Jadi lebih jadi polisinya di rumah dong, bukan ibu yang biasanya teriak mati lampu gitu. Kalau untuk sosok figur Bapak sendiri, gimana sih rasanya jadi anak seorang Gus Dur gitu yang memang tokoh apa ya, figur yang dihormati di Indonesia? Kayak kalau buat saya gitu ya, bapak saya tuh orang paling keren deh sejagat raya. Dan tapi saya ngomong gitu karena bukan hanya karena saya anaknya gitu, tapi kalau lihat value-nya, lihat perjuangan bapak saya, lihat apa yang udah dilakuin bapak gitu, nggak mungkin nggak apa ya, nggak mungkin nggak kagum, nggak mungkin nggak takjub apa yang beliau lakukan buat kemanusiaan, apa yang beliau lakuin buat manusia gitu. He's my real hero, benar-benar hero. Dan saya yakin saya bukan satu-satunya orang yang menjadikan beliau pahlawan gitu. Gitu sih. Terus gimana kan sekarang ini juga sibuk di gerakan Gus Durian gitu ya, di keluarga gitu. Itu kalau untuk dalam keluarga sendiri ada pembagiannya atau memang milih yang suka atau gimana? Nah itu enakan jadi anaknya Gus Dur salah satunya, karena nggak pernah dipaksa jadi harus begini, harus begitu. Gus Dur itu nggak pernah nasehatin anaknya, tapi ngasih contoh lebih banyak, oh ini gue ngelakuin ini, dan anak-anaknya kemudian ngikutin gitu. Jadi nggak pernah tuh dipaksa ngapain-ngapain gitu. Nah apa yang kita lakukan sekarang gitu dengan misalnya jaringan Gus Durian gitu ya, itu lebih murni karena kita ngelihat perjuangannya Gus Dur, cita-citanya Gus Dur terhadap Indonesia, dan sebagai sebuah bangsa gitu ya, sebagai sebuah negara dan masyarakat Indonesia dan juga dunia gitu ya secara luas, kita ngerasa bahwa perjuangannya Bapak masih jauh dari apa yang diharapkan. Bahkan ada banyak perjuangannya Bapak yang kemudian sekarang malah jadi kayak mundur gitu. Ya. Itu banyak banget. Jadi kita ngerasa ini nggak boleh hilang. Ini perjuangannya masih jauh nih. Jadi itu yang kami lakukan dengan Gus Durian tuh itu. Terutama banyak banget setelah Bapak meninggal gitu ya. Kelompok-kelompok yang dulu dibela Bapak, yang didukung, diperjuangkan Bapak gitu diperjuangkan ya. Bapak itu kemudian datang ke keluarga terus bilang, terus kami mesti kemana? Sekarang udah nggak ada yang melindungi lagi gitu. Nah itu yang akhirnya kita ngerasa bahwa wah kita kayaknya juga nggak bisa diem aja gitu. Ada cita-cita Bapak yang mesti kita perjuangkan terus. Yang sebenarnya juga jadi cita-cita kita juga gitu. Kami juga gitu. Jadi itu yang kami lakuin. Nah berhubung, jadi gini, dulu kami suka ngomong gini, Gus Dur itu satu orang, tapi dia tuh kayak 1000 orang. Dia ngelakuin banyak banget hal gitu. Kalau kita sekarang nggak mampu untuk nyari satu orang kayak Gus Dur, ya udah kita cari aja yang 1000 kayak gitu untuk memenuhi kuota itu gitu. Jadi itu yang kami lakuin sekarang, ya udah kita bergabung untuk menciptakan 1000 orang itu gitu. Nah kemudian karena emang nggak pernah dibatasin ya harus begini harus begitu, jadi udah kita sesuaiin aja sama apa yang jadi minat kita, apa gerak yang fokus kita. Jadi kalau ibu misalnya dia maka perjuangannya di perempuan, untuk pemberdayaan perempuan, kakak saya nomor 1 dia yang handle Gus Durian seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga. Kemudian yang nomor 2 udah jelas ya politik gitu, kita melemparkannya ke dalam arena politik, kita korbankan dia. Yang ketiga itu dia gerakannya misalnya anti korupsi, dan kalau saya gerakannya di perdamaian, itu buat anak-anak muda gitu. Udah deh bagi-bagi sama di seni budaya gitu. Saya kalau nangkepnya, kayaknya harus berbagi Bapak dengan seluruh rakyat Indonesia. Gitu ya. Itu rasanya gimana gitu? Rasanya kadang-kadang mencelos, kadang-kadang ngerasa kayak nggak punya Bapak. Dulu waktu kecil, waktu saya belum paham apa yang dilakuin Bapak, saya ngerasa kayak nggak punya Bapak.
for real gitu ya, benar-benar kayak kok gue nggak tahu sih bapak gue tuh kayak apa. Bahkan dulu sempet ada fase di mana saya ngerasa kayak kenapa sih bapak gue nggak jadi dokter gigi aja atau arsitek aja yang jelas pulang jam 5 sore pulang ke Jam rumah kerjanya gitu. jelas gitu ya. Yang pekerjaannya jelas gitu. Nah kalau ditanya bapak kamu kerjanya apa? Nggak tahu gitu. Nah apa namanya dulu saya ngerasa kayak gitu sampai kemudian bapak menjelaskan apa yang dia lakukan, apa yang beliau lakukan, dan yang ini salah satu momen yang buat saya semakin mengagumi bapak ya gitu sebagai manusia. Bapak sebagai orang tua minta maaf ke saya sebagai anak, ke kami anak-anaknya. Bapak waktu itu bilang, bapak minta maaf gitu karena nggak bisa meletakkan keluarga sebagai prioritas dalam hidupnya gitu. Karena ada banyak hal-hal lain yang diprioritaskan. Seperti Tuhan gitu, seperti bangsa gitu, masyarakat Indonesia. Pas bapak ngomong kayak gitu, yang ada kita bukannya kecewa, tapi di situ malah titik balik kalau buat saya gitu. Merasa nggak apa-apa, nggak usah diprioritasin, nggak apa-apa gitu. Disitulah saya malah ngerasa kayak gitu. Dan sejak itu malah saya pengen jadi bagian dari apa yang dikerjakan bapak gitu. Itu sih. Kalau untuk Nay sendiri ada nggak harapannya untuk anak muda Indonesia sekarang gitu sambil meneruskan perjuangan bapak? Kan generasi yang dibangun adalah generasi yang lebih muda gitu kan. Untuk kedepannya apa nih? Iya, harapannya sih generasi yang nggak apatis, tapi benar-benar mau ngelakuin sesuatu, apapun deh gitu. Hal yang sekecil apapun, sering dari kita ngerasa, oh perubahan tuh hanya bisa dilakuin kalau orang ada di titik tertentu, di posisi tertentu. Nggak kok, banyak banget yang bisa kita lakuin. Salah satu hal yang bikin saya begitu mengagumi Gus Dur adalah bahkan dengan begitu banyak keterbatasannya gitu ya secara fisik misalnya, beliau bahkan nggak pernah berhenti untuk ngelakuin sesuatu gitu. Jadi kalau Gus Dur aja yang untuk bergerak aja susah gitu istilahnya, bisa, kita pasti juga bisa gitu. Dan negara ini, kita nggak bisa misalnya meletakkan segala beban hanya di satu orang gitu. Misalnya kayak sekarang kita semua ngelimpahin semua beban ke Pak Jokowi misalnya, atau siapapun nanti yang akan jadi presidennya. Nggak bisa. Ini pekerjaan yang harus kita kerjain bareng-bareng gitu. Dan kita semua harus sadar itu gitu. Bebannya harus bareng-bareng gitu. Nggak bisa satu orang aja doang gitu ya. Ini mengacu ke gerakan yang traveling tadi yang Nay bilang, soal ini kan juga soal perubahan sikap kan ya. Boleh diceritain sedikit nggak tentang travelingnya? Oh iya, jadi sekarang kita punya komunitas responsible traveling gitu ya. Kita nyebutnya Travelogi gitu, Travelogi Indonesia. Nah ini kita traveling ini kan sekarang jadi kebutuhan nih gitu. Kalau buat anak-anak zaman sekarang gitu ya, orang zaman sekarang tuh itu jadi kebutuhan. Tapi sayangnya itu kemudian banyak banget memberikan dampak yang juga nggak oke gitu, efek yang juga nggak oke. Jadi kita mengadopsi gerakan yang sebenarnya udah dicetusin dari tahun 80-an, namanya responsible traveling, di mana kita traveling tapi menjadi bertanggung jawab. Kayak misalnya kita nggak membuat kerusakan di tempat yang kita datangi, kita kunjungi. Kita tidak menjadikan mereka objek, tapi menjadikan mereka subjek. Jadi kita bersikap kayak kita emang lagi namu ke rumah orang gitu. Kita hargain mereka dan fokus perjalanannya itu fokus di orang lokal gitu. Jadi kita jadi kayak mereka dan segala macam. Dan yang pasti kita kita pengennya begitu kita pergi dari tempat itu, kita datang dalam kondisi yang oke, pulang juga kondisinya harus oke. Jadi kita pulang nggak bawa apa-apa selain foto dan kenangan gitu mungkin? Iya boleh bawa apa-apa, bawa oleh-oleh boleh, tapi maksudnya tidak melakukan kerusakan gitu ya. Baik itu misalnya kerusakan secara fisik ataupun mental misalnya gitu, tidak menimbulkan itu gitu. Tapi malah kalau bisa tempat yang kita datengin jadi lebih baik gitu. Kalau di dalam keluarga sendiri sering traveling juga? Kalau gimana? Di dalam keluarga? Oh iya. Maksudnya sama
kakak gitu? Mungkin Iya. sama keluarga besar juga. Traveling itu, perjalanan itu bukan sesuatu yang ini ya, yang apa ya, yang asing buat kami gitu. Bahkan makanya Gus Dur tuh selalu bilang hal-hal yang membentuk beliau gitu, pemahaman beliau, ide-ide beliau, itu salah satunya adalah perjalanan. Gimana dulu Gus Dur milih nggak nerusin kuliahnya, Iya. jangan ditiru. Nggak apa-apa deh, tiru aja. Itu Kalau bisa jadi Gus Dur kenapa tidak? asal gitu? jadi kayak Gus Dur, asal Betul. hasilnya kayak Gus Dur nggak apa-apa, tiru Iya. aja. Itu terus lebih memilih, terus kemudian melakukan perjalanan gitu. Waktu itu kan kuliahnya di Mesir, terus beliau ngerasa, ini sih gue di pesantren juga udah dapet. Hanya dia kemudian lebih sibuk nonton, lebih sibuk pergi gitu, hanya keluyuran sampai ke Eropa. Nah, di perjalanan itu beliau berinteraksi sama misalnya orang-orang Yahudi atau segala macam, ada kelompok-kelompok yang berbeda. Di situ pemahamannya jadi semakin terbuka, dan itu menurut beliau menjadikan beliau seperti sekarang. Seperti kemarin, karena sekarang udah nggak ada. Seperti kemarin. Nah, itu yang terjadi. Jadi kami itu juga dari kecil udah diajak untuk lihat ada apa sih di dunia luar sana gitu. Jadi juga nggak ngerasa bahwa jadi apa ya, jadi segala sesuatu tuh cuman yang di sini-sini aja, dan ngerasa kalau ini yang paling benar gitu misalnya. Itu sih. Ini masih ngobrolin traveling nih. Mungkin terakhir kita pengen tahu kira-kira kalau ada satu tempat di seluruh dunia ini, Nay pengen ada di mana? Selain di Indonesia ya? Selain Indonesia, Indonesia. susah ya selain Indonesia. Soalnya Indonesia buat saya tempat yang paling terbaik di dunia. Selain Indonesia jelas New Zealand. New Zealand. Kenapa New Zealand? Kenapa New Zealand? Karena selain alamnya bagus banget, saya juga merasa kalau ada satu negara yang populasi dombanya lebih banyak dari populasi manusia, maka bisa dipastikan tempat itu tempat yang damai. Boleh tuh kita. Karena berkunjung domba ke nggak sana. bikin konflik. Domba nggak bikin konflik. Benar. Mungkin bisa pergi bareng-bareng Jax kita ke sana. Boleh, boleh banget. Terus kalau ini pertanyaan terakhir sih ya gitu, untuk naik, kalau untuk kedepannya sendiri gitu, misal ya katakanlah 5 tahun ke depan dari sekarang gitu, ada sesuatu yang ingin dicapai atau ingin gimana ya, goal yang ingin diselesaikan gitu dari segitu banyaknya aktivitas, mungkin dari segala macam kegiatan, ada satu goal yang 5 tahun lagi saya harus selesai, buku misalnya atau apa? Betul sekali. Banyak kalau misalnya kita ngomongin goals atau achievement itu banyak ya. Jadi kayaknya terlalu saya boleh bacain semua daftarnya. Ada sekitar 300-an sih paling. Enggak ya. Enggak. Makanya ini nggak mungkin ya di ini banyak-banyak. Jadi paling ya salah satunya itu buku. Tadi nyelesain buku. Buku bisa launching secepatnya gitu. Tapi banyak banget. Maksudnya apapun yang kita lakuin kan pasti kita ada tempat yang pengen kita tuju, ada titik yang ingin kita tuju. Jadi kalau mau disebutin apa aja semuanya panjang banget. Yang pasti 5 tahun dari sekarang saya merasa saya akan jadi 5 tahun lebih tua. Itu doang. Yang bisa saya bilang. Oke. Terima kasih Nay sudah mau datang dan ngobrol-ngobrol sama Jax. Sama-sama, terima kasih juga buat Jax. Moga-moga makin sukses, program-programnya makin keren dan makin bermanfaat buat orang banyak rakyat Indonesia. Dadah.